Ya, subhanallah ayan sabitah wa subhanallazi ayan karajiyah lillahi rabbil alamin. Iya, iya. Ya. Diambil air pertama atas nama kodrat pertama, nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam. Yang dibersihkan adalah hadas, yaitu perbuatan yang kita suci bersihkan yang pertama. Bismillahi ya nuri, ya nur. Kita suci, kita bersihkan satu kali dengan air itu, air Marifatur Nurullah wa Nur Muhammad. Iya. Itu gabungan kodrat dari air Zam-Zam, air Al-Kausar, itu namanya air Marifatur Nurullah Nur Muhammad. Jadi begitu kita sucikan nur itu dari sifat kita yang kotor. Yang kedua, Bismillahi ya Muhammadun. Ya, kita sucikan rohani kita dari hadas perbuatan kita yang mengotori diri kita. Yang ketiga, Bismillahi ya batinu, itu Allah. Kita bersihkan nyawa kita. Batin melihat ketiga wujud itu dalam 3 kali pensucian, pengambilan air. Bismillah ya nur, Bismillahu ya Muhammad, Bismillah ya Allah. Nah, itu baru 3 kali. Ya, apapun af'alullah, semua gerakan Allah. Sholat gerakan Allah, maling gerakan Allah, bunuh orang gerakan Allah. Jadi itulah dosa kita. Coba, di mana ada dasarnya orang maling berdosa, orang bunuh orang berdosa? Karena dia bawa gerakan Allah. Af'alullah. Insyaallah. Nah, dan kenapa orang beribadah berpahala? Karena itu gerakan Allah. Jadi itu dasarnya, Bu, ya. Ya, makanya terjadi wudhu, taharoh namanya. Gitu. Jadi yang sebenarnya kalau dia tidak paham mana hakikatnya, itu hanya istinja gitu, Bu, ya. Istinja. Tapi kalau dia paham hakikatnya, itulah yang dikatakan taharoh. Nah, itu dia. Jadi kalau istinja membersihkan najis dari jasad. Ya. Nah, tapi kalau taharoh, ta ibadah, ha itu zat, roh itu hidup, hayat. Jadi membersihkan hayat Allah ini dari najis, dari hadas. Nah, itu yang dikatakan taharoh, itu katakan taharoh. Jatuh 3 kali, 1 untuk nurani, 1 untuk ruhani, dan 1 lagi untuk rabani. Maksudnya kesana, nah, gitu. Nah, itu. Jadi nurani, rohani, rabani. 3 kali. Sehingga kincelong dia. Oh, gitu. Coba di atas senter, di atas kaca kita taruh debu. Ya. Kita bersihkan, mulai bersih. Di bawah ada cahaya nih. Kita bersihkan cahaya pertama, nurnya Allah. Terus kita bersihkan zatnya Allah, rohaninya Muhammad, insan bagi kita. Kita bersihkan batin Allah, itulah nyawa. Dengan siraman air Marifatur Nurullah Nur Muhammad. Mantap sholatnya itu. Insyaallah. Ya, itu baru wudhu. Karena yang mau menghadap tuh rohani. Iya. Gitu, bukan jasmani, ya. Nah, kalau itu sudah bagus, nah, sepanjang jalan di saat kita mau naik sajadah kan gitu juga nanti. Itu ada hakikatnya. Jadi baru saya pahami. Mungkin salah satu penyebab seseorang tidak bisa khusyuk karena dia tidak pahami hakikatnya, Bu, ya. Hakikat dari perbuatan yang akan dia lakukan, terutama dalam kaitannya ibadah itu sendiri. Apalagi ini sholat, Bu, ya. Ya karena gini, yang namanya Allah memanggil nurani dan rohaninya kepada Rabbani, siapa yang bisa menghalangi? Makanya sholat itu wajib. Karena hak dia yang dia panggil. 3 kodrat Allahu Akbar. Allah zat, hu batin, akbar adalah sifat. Dia panggil yang 3 itu menghadap dirinya sesuai dalam perjanjian pecah 7 Al-Ikhlas. Ya, yang diikhlaskan apa? Sifatnya sendiri untuk menghadap kepadanya. Sifatnya menjadi hamba, dirinya menjadi Tuhan. Betul. Nah, jadi jangan merasakan itu kewajiban. Wajib. Wajib, ya.
Iya, iya. Kita panggil anak kita pulang, kok orang larang-larang, nggak bisa dong. Iya. Salam ya. Karena dianggap ini peraturan. Ya. Nah, itu dia yang merusak akad sholat tadi. Oh. Padahal ini sebuah perbuatan yang nilainya besar ya. Subhanallah. Luar biasa, Tauhid, ini tauhid syahadah. Hubungan langsung sholat ini tidak bisa Iya. diwakil-wakil dong, ya. Salam ya. Nah, fikih di dalam sholat itu sudah berarti faqah, faham. Paham. Salam. Tidak peraturan lagi. Iya, iya. Gitu. Itu dari bersuci ya Bu ya. Bersuci yang dikatakan bersuci tadi, dalam hal ini wudhu. Lalu di awal kita kan akan berdiri nih Bu ya. Ini yang kalau tidak kita paham, ini kan asal berdiri aja gitu Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana persyaratan atau khususnya nih adab-adabnya sebelum kita memulai sholat? Di awal kan kita berdiri di atas sejadah Bu ya. Nah, di atas sejadah ini bagaimana adab-adabnya Bu ya? Nah, itu dia. As-Sajdah 32 dalam Al-Quran yang berarti batasan. Ya. Setelah itu dibalik dari 32 menjadi 23 al-mu'minun. Artinya orang mukmin. Itulah sholat. Batasan ketuhanan dan manusia itu di atas sajadah tadi. Kalau sudah naik ke atas sajadah itu manusiawi, tidak batasan sifat Tuhan lagi, tidak kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Sudah naik kemanusiaan di atas sajadah, dikhawatirkan. As-Sajadah itu kan lembaran Al-Quran, suratnya, ayatnya Al-Quran. Nanti jangan malaikat mencatat itu nginjak Al-Quran. Kenapa? Yang harus naik itu al-mu'minun, yang dijanjikan orang beruntung dalam sholat itu kan orang mukmin. Iya. Afqalallahi fil mu'min allazihum sholatihim qasiun. Beruntunglah orang yang berilmu yang kusuk dalam sholatnya. Nah, kalau yang di atas itu yang naik tidak mukmin, benar. Kalau yang naik itu mukmin, alhamdulillah. Tidak ada ilmu yang berdosa naik sajadah. Karena ilmu derajatnya lebih tinggi. Insya Allah. Dikhawatirkan. Kita pikir Allah Maha Suci. Allah tidak ada sekutu baginya. Nah, kalau telunjuk kita diginikan, apabila disatukan telunjuk itu, apa dua namanya? Tetap telunjuk. Padahal dia dua. Nah, inilah yang dikatakan kodrat Allah semata. Mana kodrat Allah di diri kita yang tidak berdarah dan tidak berurat? Itu untuk kodrat. Nah, harus kita menyatakan ketuhanan Allah pada diri kita. Bermunajat kita. Allahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Bermunajat kita. La qadratana fil jazat alal adam. La qadratana fi ruhani alal Muhammadun. La qadrati fi ruhi ilallah. Ya Allah, tiadalah kodrat jasadku melainkan warisnya Adam. Dan tidak adalah kodrat diriku melainkan rohaninya Muhammad. Dan tidak adalah kodrat nyawaku melainkan batinnya Allah. Lillahi ta'ala. Ya? Ucapkan seluruh an-nazir kedua. Ya kan? Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Sifat apa? Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Kalau kita kenal kajian itu tidak perlu dibaca. Kita pasti melihat. Karena apabila kita sudah melihat tongkrongan batin Allah sirnya dibungkus oleh kaji bismillah tadi, berdiri alif dan maujud alif,
Tidak lagi berkodratkan lain, sudah berkodratkan kepada Allah, diturunkan napas, dinaikkan kodrat yang tidak berdarah tadi, barulah kita melangkahkan kaki kanan dengan surat Al-Ikhlas dan melangkahkan kaki kiri dengan surat An-Nas. Maka kitab diri dan kitab Allah itu nyata sudah masuk. Insya Allah. Nah, la maujudun illallah, ya Allah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Semua haknya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Illahi anta maksudi wa radika matlub. Bismillahi Allahu akbar. Ya. Salam. Jangan samakan naik angkot. Ya. Itu sajadah loh. Salam. Salam. Ya. Nah, gitu. Naik sajadah itu. Subhanallah. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan sebelum kita. Betul. Dikatakan dia bermunajat setelah lahir makrifat, kan gitu. Iya. Nah, kan saya bilang sholat itu qauli. Nah, gitu. Qauli itu sudah ayat yang berkodrat. Kita membaca qauli tadi, berarti kita harus melihat jatuhnya munajat. Munajat sudah pasti bermakrifat. Oh iya. Ya kan? Nah, berarti kita sudah tahu dong kodrat yang naik sajadah. Insya Allah. Jadi dihafal itu. Munajat namanya. Jadi izin Bu ya. Jadi pada saat kita tetapkan itu, bahwasanya kita mengakui tidak ada kita di sini, yang ada hanya kodrat-kodrat Allah begitu. Iya. Atau bagaimana Bu ya? Iya. Pengertiannya. Karena dalam sholat itu sifatnya hamba. Menghambakan diri. Jadi dirilah. Tapi kalau dalam potensi keumatan diri, itu amaliyah. Tapi kalau ibadah tuh kehambaan diri. Kodratnya ilmu. Insya Allah. Paham? Insya Allah. Kalau beribadah sahadah langsung sholat itu kehambaan diri. Makanya kenapa fikli qauli qalbi? Karena ini adalah wahyu Allah kepada Muhammad Rasulullah. Wahyu Allah itu kepada Muhammad, fikli qauli qalbi. Qalbi tempat Allah bersemayam. Kan begitu. Fikli perbuatan Allah. Qauli ucapan Allah. Nah, berarti kalau ibadah kita harus memakai batasan qauli. Qauli, yaitu kita membaca tapi kodratnya jelas. Oh iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya sudah hal langsung terlihat ya Bu ya. Iya. Insyaallah ya. Nah, itu yang dikatakan kita harus mendapatkan diri sifat tadi. Yang diucapkan 7 kali kodrat Allah, kodrat aku, itu diri sifat. Kenapa dinamakan diri sifat? Karena tidak boleh dikatakan diri zat dan diri nur segala macam. Diri sifat, diri halus. Ini yang dikatakan ayat sabitah. Diri halus inilah yang harus kita capai. Itu diri Rabbani namanya. Diri Tuhanku. Rabbani diriku. Ni itu ni. Panggilan dirinya Allah tuh ni. Rabbi. Itu diri kekuasaanku. Begitu. Insyaallah. Agak sedikit bergeser sebelum ke pertanyaan ini, sebelum ke gerakan-gerakan atau hakikat gerakan sholat selanjutnya nih ya. Di sini ada pertanyaan. Ada sebuah keterangan yang menyatakan solu rokani muni usolli. Untuk memahami ini saya kurang ini nih Bu ya, karena sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ini seperti apa? Juga pertanyaan kedua, apakah kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sama? Karena kalau sholat rame-rame atau berjamaah itu kan ada imam Bu ya. Lalu kalau kita sendiri, siapa imam kita Bu ya? Nah itu tadi. Jadi menempatkan sholat pada waktunya, ya, sholat wajib itu beda. Kalau waktu itu makom, sifatnya nurul Islam. Jadi imam yang di masjid itu imam nurul Islam, ya, imam ibadah, tidak imam diri. Nah, kalau imam diri syariatun nabiyun.
Kalau syariatnya Nabi, sudah tahu dia mana batasan Allah dan mana gerakan Nabi, gerakan imam diri tadi, ya, imaminullah, imam kepada Allah itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu hakikat dirinya dulu, mana rohaninya Muhammad pada dirinya. Oh begitu. Nah iyalah, Insya Allah Nah. paham. mana hakikat Muhammad pada dirinya. Imaminullah, Ruhul Azam, Mursidil fil Islam. Itu gelarnya Rasulullah. Pemimpin para umat, imamnya para umat. Oh, Nah, contoh, kalau kita sholat di rumah, kita iqamat, iya, kita sendiri. Terus siapa yang berdiri? iya. Insya Allah. Nah, inilah yang dikatakan rumus ibadah. Berdiri Adam, beribadah Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Kan begitu. Tapi kalau yang berdiri dan jasad itu tidak mewakili Adam, yang bergerak itu tidak mewakili Muhammad, dan yang hidup itu tidak mewakili Allah, yang ditajalikan dalam sholat itu siapa? Oh iya. Yang di sholatul mukasyafatullah itu, sholat tempat Iya. pertemuan dengan Allah itu siapa? Insya Allah. Tidak ada ma'rifat sholat. Yang ada itu pensaksian dalam sholat. Iya. Ma'rifat dalam ibadah adalah ma'rifatullah. Insya Allah. Paham? Insya Allah Bu. Nah, jadi itu wawasan. Karena kajian kita kan hakikat, tidak Iya. perlu diteruskan. Ya. Insya Allah Bu. Terus usoli. Iya. Orang berniat baca usol. Usoli itu bukan nawaitu. Bukan kelasnya hadis. Usoli itu adalah waktu usulal fil isrotin. Itu adalah tempat asal mula diri jadi. Jadi dia harus tahu mana kolbi dia yang tempat dia dijadikan Allah dulu. Jadi di saat dia baca usoli, dia harus menatap ke situ. Kalau tidak sampai niatnya kepada Allah. Jadi menatap ke situ menandakan di sanalah usul begitu ya. Nah, yang kedua menghalalkan rakaat setelah membaca usoli, dia harus membaca satu kata Alhamdulillah. Dengan niat membayangkan, bermakrifat, melihat dia berdiri, ruku, sujud, balik lagi. Hanya satu gerakan saja, satu rakaat. Berarti alif, lam, ha, min, dal, ha, Alhamdulillah. Artinya hamdulillah, pergerakan Allah, hamdulillah. Itu harus dia lihat dulu. Kalau tidak halal bagi dia untuk bergerak. Subhanallah. Gerakan saja harus dihalalkan. Iya, benar. Subhanallah. Ya, nah gitu. Ini yang dilalaikan oleh umat Islam, yang adab-adab kepada Allah ini. Adab-adab hakikat. Iya, iya. Benar. Setelah usuli, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nggak perlu sampai Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Iya. dikatakan gerak Allah sendirinya setelah af'alullah, sifat ha pada tulisan Allah. Iya. Ya. Maka tidak ada gerakan kita lagi diikuti oleh setan dan iblis. Subhanallah. Kesana maksudnya tuh. Nah, itu dia. Gitu. Iya, iya. Kenapa? Sholat bisa rusak oleh gerakan. Ma'rifat bisa rusak oleh gerakan. Iya, iya. Maka wajib seseorang secara hakikat menghalalkan gerakan tadi. Iya. Itu di saat usoli Bu ya. Iya. Langsung kita pahami makna usoli itu sendiri Bu ya. Iya. Ketika kita selesai mengatakan usoli, kita kan takbir Bu. Takbiratul ihram. Iya. Hakikat takbiratul ihram itu bagaimana Bu? Makanya saya bilang, ihram itu adalah menjadi satu kodrat. Tapi kenapa ihram menjadi satu namanya? Bertahbirnya diri, menyatunya diri kepada Allah. Ihram ini kalau di Mekah pakaian tidak berjahit.
Ya. Artinya tidak ada batas lagi. Oh, Maksud bisa. satunya itu Iya. sudah tidak ada batas. Artinya kemanusiaan itu sudah nggak kebawa. Maka dikatakan ini ihram. Syarat pertama hakikat sholat ihram. Iya. Ya kan? Nah, jadi inilah yang dikatakan. Kenapa syahadat di rukun Islam nomor 1? Karena ihram ini itu semua diatur oleh syahadat. Oh, iya. Syahadat artinya menyatukan, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Inilah ihram. Oh, insya Allah, Buya. Nah, itu. Jadi izin Buya nih, saya teringat yang pernah Buya sampaikan. Gagal mendirikan syahadat, gagal pula mendirikan sholat. Pasti. Ternyata di awal itu pentingnya syahadat, makanya syahadat itu di pertama kali posisinya Buya ya. Ya. Hanya orang sekarang ini di nomor 2 kan, sepertinya. Satunya malah sholat. Ya, sholat itu mendirikan syahadat. Oh, Nah, gitu ya. Coba yang lebih memprihatinkan, kita lihat ibadah orang sekarang. Maaf. Ya. Takbir itu jadi syarat. Padahal dengan satu patah kata, Allahu Akbar, kalau tidak jelas, nafis isbat, mana yang disingkirkan dan mana yang ditetapkan. Dan Tuhan mana yang engkau panggil Allah. Dan kemana bata batinmu saat kamu memanggil Allah, Tuhanmu. Apakah tulisan itu yang kamu sembah? Iya. Itu hakikat. Dan melipat tangan, qabla mutu anta mutu, emang itu sudah merasa mati atau pura-pura mati? Gitu. Subhanallah. Karena sholat ini dituntut salawatul fil mi'raj. Sholat itu adalah sebuah perpindahan. Dikala jasad menghadap kiblat, diri harus menghadap Allah. Iya, iya. Nah, setelah tahu kita hakikat diri yang berdiri tadi, Iya. yang telah kita bersihkan dari wudhu, yang kita telah halalkan rakaatnya, Ya. setelah kita nyatakan kodrat yang naik sajadah, Iya. setelah kita halalkan rakaatnya, Iya. baru kita siapkan kodratnya, itu takbir. Kan begitu? Iya. Setelah nyata di situ berdiri tubuh fanafilah tadi, ya, mana di situ berpegang kepada rohani sifatnya Muhammad, nurani sifatnya Adam, ya, Rabbani sifatnya Allah. Kalau ada nur, ada zat, ada batin, tapi tidak jadi umat, apa bisa dia dipanggil umat? Enggak bisa. Tidak bisa. Enggak bisa. Nah, maka masuklah dari 7 sifat Allah yang berdiri tadi, qadar, iradat, ilmu, sama, basal, kalam, hayat, yang dinamakan dengan maknawiyah atau makni, Iya. ya, yang berasal maujud menjadi rohani Muhammad dan nuraninya Adam tadi, baru masuk tubuh batin Allah. Nah, itulah Al-Fatihah. Al-Filsafat Allah fa adalah batin, si menyatukan hazatnya. Baru masuk dia menjalankan, membuat 7 sifat untuk menuju jalan yang sebenarnya. Tuhan dalam potensi ihdinas siratal mustaqim. Oh, subhanallah. Menghadapi alif yang hilang tadi. Iya. Ya, menemui alif yang hilang di dalam Al-Fatihah tadi. Masuklah yang 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'alif sin nur. Milah menuju zat dan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Memberikan ruh dan kehidupan kepada diri dan sifatnya. Maliki yaumiddin. Makanya bangkit. Menyatu dengan yang 3 itu. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dipecah. Ya kan? 4 yang menyembah, 1 yang menunggu. Kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mana sifat sir bagi Allah. Dinas jalan manusia. Sirat tersirat. Mutakin lurus. Mana jalan tersirat kepada sirnya Allah tadi. Subhanallah. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Mana sirat jalan tersuci tadi. Nan lazi ta'an'amta alaihim menjadi alam batin Allah. Itulah zat tadi. Diri hakikat tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Sesungguhnya batang tubuh itu namanya apa? Amin. Alif bin jasad. Mim qudrat pada Muhammad. Alif sir pada batin. Nun hayat Allah semuanya. Berdirilah Allah semata di situ. Barulah kita meminta dengan arti redoilah aku ya Allah. Redoilah. Karena di saat itulah Allah memberikan kesempatan zohir dan batin yang nyata setelah didatangi melalui kendaraan Al-Fatihah. Insya Allah. Nah, barulah kita membaca ayat surat. Nah, itulah perwakilan untuk alam. Karena surat itu adalah sifat daripada suratul ayatul minal am. Jadi surat ini adalah kalamnya alam mewakili salat kepada Allah melalui kita.